mengatakan dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuna bayyinatan wa huwa 'indallahi 'azim, bahwa kalian menganggap ini perkara yang ringan, padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang berat. Ya. Maka bagaimana sikap kita ketika kemudian berada di, kalau sekarang celahnya circle, ya, ataupun di lingkungan, ataupun berada di lingkungan teman-teman yang suka melakukan hal ini. Maka posisi kita, kalau kita memang sebagai orang yang biasanya kan kalau berteman itu kan ada yang jadi komandannya, ada yang diikuti, dia yang jadi pembesarnya. Nah, kalau kita posisi di situ, maka kita bisa kemudian justru malah mengingatkan dan meminta dan mengajak teman-teman kita itu untuk membicarakan tema yang lain. Masih banyak tema yang lain dari hal-hal yang daripada menghibah ataupun menceritakan, membahas baik orang lain. Ya. Kalau bisa seperti ini baik, artinya bahwa kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang yang berbicara ataupun orang-orang yang dari sekitar kita. Ya. Jadi kita mendapatkan terutama dalam hal itu. Tapi jika posisi kita adalah orang yang artinya kita orang biasa saja, dan sepertinya kalau kemudian kita berikan nasihat atau mengajukan tema, ya, mengajak membicarakan pembicaraan yang lain malah ditolak ataupun itu tidak tidak diterima, maka solusinya kita yang kemudian menghindar. Ya, fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jadi fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalim. Ini ada beberapa ayat yang mengatakan dan mengarahkan kita. Fala taqudu ma'hum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan, membahas ya, tema yang lain. Ya. Jadi hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jadi di sini jelas kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, tidak boleh duduk bersama mereka, ya, membersamai mereka dan ikut terlibat dengan mereka di dalam hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya di situ, kalau kita bisa merubah kemungkaran itu, kemudian bisa mengarahkan tema kepada pembahasan-pembahasan yang menghindari hal itu, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa, ya fala taqudu ma'hum, janganlah engkau duduk bersama mereka sampai mereka membahas dan membicarakan topik yang lain. Ya. Jadi bukan kemudian mulai ikut mengompori terus kemudian malah ikut. Istilahnya itu kan kalau menghibah itu seperti halnya mereka sedang duduk dalam satu meja, depannya ada daging busuk, kemudian makan semua makan dari daging itu. Ya. Dan itu ayat wahadukum an ya'kulalah ma'akhih maitan, apakah kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Ya. Jadi kita cuma dua, meluruskan. Kalau tidak bisa, ya jangan duduk bersama mereka, kecuali sudah nanti membahas tema yang lain. Gitu. Jadi itu bisa dengan secara terang-terangan ataupun secara halus, ya, bahwa saya tak anu dulu, saya ada urusan, ada ini seterusnya. Ya, atau secara tegas, nggak mau kalau topik kita di sini bahasnya masalah yang seperti ini. Ya, itu pilihan yang bisa kita lakukan. Ya.
Baik, masalah memberi maaf ini sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi, yaitu tidak memberikan maaf untuk memberikan pelajaran. Karena satu orang dengan orang yang lain itu sifat berbeda, sifatnya berbeda-beda. Meskipun secara umum memberi maaf itu mulia, dianjurkan dan pahala yang besar, tapi ketika memberi maaf itu malah justru membuat orang itu semakin bodoh, istilah Jawa, ya, ataupun semakin tidak terkendali, malah itu menjadi sebuah jadi cara dia untuk karena itu orangnya penyabar, orangnya ini ya asal pinjam duit ya nggak saya bayar sudah nggak ditagih-tagih, terus setiap saat saya minjem kok dikasih dan seterusnya. Nah, ataupun dalam hal yang lain, maka dalam hal ini bagi kita boleh saja untuk memberikan pelajaran namanya, bukan memberikan maaf. Pelajaran sebagai pelajaran agar orang itu bisa berubah. Tapi kemudian kalau orang itu benar-benar tulus meminta maaf, maka tidak ada alasan bagi kita tidak memaafkan. Termasuk dalam hal ini adalah di dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama manusia, itu terkadang kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan yang sangat besar, dan mungkin juga kesalahan yang dilakukan oleh orang itu sangat besar, ya, sehingga kemudian itu benar-benar membekas dalam hati kita, ya, benar-benar membekas dalam hati kita. Maka dalam hal ini kemudian ketika kita memberi maaf tapi kita tidak mau ketemu lagi, kita menjaga jarak, itu dalam hal ini sifatnya manusiawi. Artinya bahwa kita sudah menghilangkan semua kecewa ataupun kemarahan kita kepada orang itu, kita sudah memaafkan. Tapi karena saking besarnya kesalahan yang dia lakukan, itu kalau ketemu akan selalu mengingatkan. Jadi karena tingkatan memberi maaf itu yang paling tinggi adalah as-sufru. Wal ya'fu wal yasfah. Wal ya'fu memberi maaf itu yang memberi maaf tapi tidak melupakan. Yang paling tinggi adalah di atas memberi maaf tadi, kemudian melupakan, yaitu wal yasfah. Dia memberi maaf seakan-akan kesalahan itu tidak pernah dia lakukan, kesalahan itu tidak pernah terjadi. Jadi tingkatan tertinggi, dan ini jarang orang yang bisa melakukan kecuali mewakili. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dengan seorang sahabat yang bernama Wahsy. Wahsy ini seorang sahabat, tapi di masa lalunya sebelum masuk Islam dialah yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Jadi Wahsy ini dia seorang budak, oleh pemiliknya, oleh tuannya yang mengatakan, kamu saya beri tugas untuk membunuh orang yang bernama Hamzah dengan ciri-ciri seperti ini, seterusnya. Kalau kamu bisa membunuh, maka kamu bebas, kamu merdeka, kamu tidak menjadi budak. Nah, karena mendapatkan iming-iming ataupun janji seperti ini, Wahsy pun akhirnya ikut perang Uhud. Tapi dia tidak punya kepentingan dengan perang itu. Kepentingan dia hanya mencari orang yang bernama Hamzah dengan ciri-cirinya sudah diterangkan oleh tuannya tadi. Tugas dia adalah membunuh orang itu. Kalau saya berhasil membunuh, maka saya akan bebas, akan jadi orang merdeka. Singkat ceritanya, Wahsy berhasil membunuh Hamzah dengan lemping ataupun dengan tombak yang dia pakai, karena Wahsy ini budak yang terkenal ahli dalam melempar lemping. Setelah itu Wahsy merdeka. Wahsy kemudian dengan berjalannya waktu masuk Islam. Tapi meninggalnya Hamzah itu benar-benar sangat membekas di dalam hati Nabi. Itu benar-benar sangat melukai hati Nabi. Pamannya Hamzah, ya. Jadi seorang paman yang membela Nabi
ketika di awal dakwah Islam. Bahkan Hamzah itu masuk Islamnya karena emosi. Emosi kenapa? Karena dia tidak rela ponakannya ditindas oleh Abu Lahab. Ya, jadi di waktu di Mekah di awal dakwah Islam, Rasulullah itu ditindas, ya, disakiti, ya, dibully dan sebagainya oleh paman-pamannya. Ya. Nah, Hamzah itu termasuk paman yang ketika mengetahui ponakannya dibully tadi, itu kemudian marah dan dengan kemarin itu mengatakan saya masuk Islam, saya Islam. Ya. Yang lagi yang boleh mengganggu Muhammad. Jadi pembelaan beliau sangat besar, jasa beliau dengan Islam sangat besar, dan dia meninggal dengan cara yang tragis, dan itu sangat membekas ke dalam hati Nabi. Sampai kemudian berjalannya waktu, Wahsy ini masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, Islam itu kan menghapus semua dosa masa lalu. Ya, seorang yang masuk Islam itu maka semua dosa, kesyirikan dan dosa-dosa yang telah lalu itu Allah hapusnya. Nah, kemudian Wahsy ini sebetulnya sudah merasa ya enak kalau ketemu Nabi. Tapi dalam satu majelis atau kesempatan Wahsy ini benar-benar berada di hadapan Nabi. Lalu Nabi melihat ke arah Wahsy, kemudian Nabi mengatakan, bukannya kamu Wahsy? Benar ya Nabi. Bukannya kamu yang membunuh Hamzah? Bukannya kamu yang membunuh pamanku? Ya, benar ya Nabi. Itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kemudian Nabi mengatakan ala tabi'u anni. Ya, jadi Nabi lalu berkata kepada Wahsy, bisakah kamu tidak ada di depan wajahku? Bisakah kamu menghindar dan menghilang dari hadapanku? Ya. Mengapa demikian? Karena ini dari sisi manusiawinya. Rasulullah SAW ketika melihat Wahsy ini, dia sudah beriman, dia menjadi pengikut Nabi, dia jadi pembela agama Islam. Tapi masa lalunya yang kesalahan yang sangat besar di masa lalunya itulah kemudian ketika Nabi bertemu Wahsy itu selalu teringat dengan keadaan paman beliau yang meninggal dalam keadaan sangat tragis di perang Uhud. Bahkan Nabi kemudian mengatakan ala ta'ibu anni wajhak, ya, bisakah wajahmu tidak ada di hadapanku? Ya. Maka setelah itu kemudian Wahsy tidak pernah mau menemui Nabi, karena Nabi sudah berkata demikian. Nabi memaafkan, ya, Nabi memaafkan kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh Wahsy, yaitu membunuh pamannya. Tapi ketika ketemu Wahsy, Nabi akan teringat lagi. Sehingga Nabi mengatakan sudah, ya, dimaafkan, tapi sudahlah jangan ada di depan saya. Cuma kita untuk sampai ke tingkatan ini, apakah permasalahannya sebesar yang dilakukan oleh Wahsy, ya, atau levelnya masih jauh di bawah itu? Kalau masih jauh seperti itu ya sepertinya kok kayaknya ya juga gitu kan. Ya cuma itu kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya bahwa itu sifat yang manusiawi dan itu boleh saja. Itu boleh saja. Kita hanya bisa memberi maaf, tapi untuk melupakan tidak. Ya, jadi memberi maaf, tapi untuk melupakan tidak, itu tingkatan terendah dari memberi maaf. Kalau bisa wal yasfahu, memaafkan dan melupakan seakan-akan kesalahan tidak pernah terjadi, nah itu tingkatan yang lebih tinggi. Ya, tapi kalau masih ingat kemudian tidak mau bertemu dan seterusnya, itu hal yang manusiawi, meskipun kita perlu memikirkan ini benar gak sih masalahnya sampai harus seperti ini ya. Kasusnya harus sampai kemudian tidak mau bertemu lagi. Nah, jadi ini masing-masing kita bisa mengukurnya. Ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan masalah puasa. Jadi puasa Ramadan, mengkodok puasa bagi orang yang sudah meninggal itu memang ada hadisnya yang mengatakan barang siapa yang meninggal dan masih ada pada dirinya kewajiban puasa, maka walinya yang mempuasakan. Ya,
Tapi ini ada kriterianya. Kriterianya seperti apa? Kriterianya kalau misalnya memang dia pada saat tidak berpuasa itu dia mampu puasa, tapi dia tidak puasa, itu harus dipotong, diganti gitu. Tapi kalau misalnya sebelum meninggal dia sakit keras, ya, dia sakit keras, ya kemudian memang dia tidak bisa puasa, ya meskipun itu juga ada khilaf dari para ulama, tapi kemudian kalau dia misalnya udur sudah sepuh, usia lanjut, ya, usia lanjut juga termasuk orang yang memang diberikan dispensasi tidak puasa tetapi memberi fidyah, ya, membayar fidyah. Nah maka di sini ketika meninggal boleh saja kemudian ahli warisnya atau walinya memberikan kafarah ataupun membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan. Ya. Iya, kalau jadi misalnya gini, dia tidak puasanya 5 hari. Ya, selama Ramadan itu dia meninggal di hari kelima. Makanya yang dibayar fidyah yang diselesaikan yang 5 itu. Iya, adapun 5 sampai terakhir karena dia sudah meninggal, maka semua kewajiban yang melekat dalam diri orang tersebut kan hilang, karena dengan meninggal itu berarti semua kewajiban yang melekat menjadi hilang dan tidak perlu diganti. Ya, jadi pilihannya itu. Tapi kalau misalnya memang dia tidak puasanya itu sebetulnya dia mampu, ya, tapi kemudian dia meninggalkan, ya maka di sini yang kemudian hendaknya ada walinya yang menggantikan puasanya. Tapi juga puasa di luar bulan Ramadan, karena kalau Ramadan itu nggak bisa punya niat 2 puasa, saya puasa rutinitas sendiri dan puasa untuk untuk keluarga yang sudah meninggal. Jadi itu sifatnya pilihan. Ya. Suka siap.